Oke, shalom semua. Kembali kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Kristen ya, kelas 9. Judul pelajaran kita Gereja di Indonesia. Ini kita belajar mengenai sejarah ya. Belajar asik dan menyenangkan. Buka bukunya ya. Nah, kita bernyanyi dulu sebelum mulai belajar. Lagunya Tuhan pulihkan ampunilah bangsa kami. Ini refnya aja ya, lagunya Nikita dan almarhum uh, uh, siapa si Fredly ya, luar biasa. Kita akan bernyanyi Tuhan pulihkan ampunilah bangsa kami, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Ya, kita berdoa. Kita belum berdoa ya, baca Alkitab dulu ya. 1 Korintus 3 ayat 16 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi anak kelas 9 ya, kita ini adalah bait ya, bait Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Kita kalau nggak ada roh, kita mati ya. Kalau diambil Tuhan rohnya. Jadi rohnya yang ada dalam kita adalah roh Tuhan. Jadi kita hidup. Jadi kita ini baitnya. Ya, ibarat rumah, siapa yang tinggal di dalamnya adalah kita ya. Jadi rumah itu adalah tempat kita. Nah, jadi sekarang kita, tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan, rohnya adalah diri kita ya. Itu rahasianya besar ya. Pelajari ini, hafal ya. 1 Korintus 3:16. Habis dihafal, imani. Kamu adalah bait Allah. Roh Allah ada di dalam kamu. Dalam Yohanes berkata, roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ya, simak pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru mendengar ini. Jangan sambil main-main, tapi serius. Agar apa? Kamu mendapat berkat dari apa yang disampaikan dalam pelajaran kita. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, tolong kami untuk memahami sejarah Injil di Indonesia. Agar kami memahami perjalanan sejarahnya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, materi pelajaran kita awal mula masuknya Injil di Indonesia, awal-awal ya. Ini sudah diketik di sini, awal mula masuknya Injil di Indonesia. Misi pekabaran Injil didasarkan pada amanat agung Yesus, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Injil itu ialah kekuatan Tuhan untuk apa? Menyelamatkan ya. Menyelamatkan siapa? Manusia berdosa yang percaya akan diselamatkan. Nah, semua bangsa maksudnya sehingga seluruh penjuru bumi termasuk Asia dan Indonesia menurut sejarah pada abad kedua ya. Abad kedua ini pada abad kedua Masehi keberadaan gereja ditemukan di Barus. Nah, Barus ini Sumatera Utara. Namun sejak dari masa awal kekristenan di dunia tersebut hilang ya, tidak diketahui proses perkembangan. Jadi ini kurang dibukukan ya. Ya, mungkin kamu tidak tahu Barus itu di mana ya. Jadi Barus itu di Sumatera, bagian dari Sumatera, dan Barus itu adalah daerah pantai ya. Jadi mungkin mereka datang dari sana ya. Karena mereka datang melalui laut ya. Waktu itu mungkin pesawat masih belum terlalu banyak, belum terlalu secanggih sekarang.
sehingga mereka menggunakan ya bot besar atau kapal laut ya, angkutan laut secara besar-besaran ya, muat 100 orang sama awak kapalnya ya. Nah, pekabaran Injil di Indonesia baru mulai dicatat lagi abad ke-16 ya. Saat itu dunia politik dan perdagangan mengalami perubahan yang besar ya. Penemuan jalan laut Asia oleh Eropa menjadi awal dimulainya perjalanan ekspedisi besar-besaran ya. Ya, ini perlu dijelaskan di sini. Abad ke-16 itu sekitar tahun berapa? Ada yang tahu menghitung abad ya? Satu abad 100 tahun. Kita orang Indonesia dijajah 3,5 tahun ya, 3,5 abad. Berarti 350 tahun. Jadi satu abad itu 100 tahun ya. Berarti pekabaran Injil di Indonesia mulai dicatat lagi tahun 1600. Tadi dikatakan dimulainya itu perdagangan ke Indonesia melalui Barus abad ketiga. Berarti tahun 300. Terus awal dari tahun Masehi itu tahun berapa, Pak? Ya. Jadi tahun kita itu dihitung dari lahirnya Yesus, ya. Itulah tahun 1 Masehi. Jadi kalau dibilang abad pertama itu berarti tahun 100. Ya. Sekarang kita masuk dalam abad ke-20. Abad ke-20 berarti sekarang tahun berapa? Ya, 2000. Nah, sekarang kita sudah masuk tahun 2021. Ya. Tahun 2021 ya. Berarti kita sedang memasuki abad ke-21 ya. Gitu dia. Kalau tahunnya nanti ini kan 2021, kalau tahunnya 2200 abad berapa? Ayo, bisa nggak matematikanya? Sekarang abad 21, tahun 2200 itu abad ke-22 ya. Ya kita mungkin udah nggak hidup lagi tahun 2200 ya. Usia manusia itu paling dia 70 80. Pak Guru ini baru ya, baru 16 tahun dari samping ya, dari belakang. Ya sudah 40-an tahun. Berarti kemungkinan besar usianya berdoa agar 30 tahun lagi ya. 30 tahun lagi. Kamu usianya sekarang 15 tahun ya. 15 tahun berarti kamu rata-rata manusia 70 tahun. Berarti kamu masih ada kesempatan 50 tahun lagi. Ya. Jadi sekarang kamu mau ngapain? Oh, 5 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Ya kalau kerjanya tidur-tiduran ya tidak mungkin bisa berhasil. Harus rajin. Rajin apa? Belajar, ya. Otaknya diisi biar nanti ke depannya kamu bermanfaat, ya. Karena Yesus gak suka dengan orang yang tidak bermanfaat. Pohon ara aja ditebang, dibuang. Kenapa? Nggak berbuah. Manusia juga kalau nggak berguna dia ya dipatahkan, dibakar, dia masuk neraka. Kalau nggak bermanfaat, nah itu. Jadi ke depan kamu lihat usianya. Bermain boleh, boleh, ya. Jangan bermain yang berbahaya, ya kan? Tapi bermain yang sehat, yang baik. Atur waktu, bermain, belajar, menambah ilmu, itu saja kerjakan ya. Kita lanjut pelajaran kita. Tahun 1511 Portugis merebut Malaka, kota yang menjadi pusat perdagangan Nusantara. Lalu mereka mengirim armadanya dan berhasil menguasai wilayah Maluku. Jadi mereka ini masuk dari wilayah Maluku ya, tadi dari Barus. Nah, dari Indonesia Timur masuk Portugis ya. Sementara itu kerajaan Majapahit mulai kehilangan kekuasaan ya. Jadi di zaman itu ada kerajaan di Indonesia yaitu kerajaan Majapahit ya. Ada kerajaan Sriwijaya ya, luar biasa. Kerajaan Majapahit mulai kehilangan kekuasaan ya. Kerajaan-kerajaan pantai di Sumatera mulai menyatakan diri berdiri sendiri. Begitu pula kerajaan-kerajaan di Jawa ya, terutama di kota-kota pelabuhan makin berani untuk melepaskan diri dari Majapahit ya. Perkembangan ini berjalan seiring dengan makin meluasnya pengaruh Islam yang berkembang pesat pada abad ke-15 hingga ke-16.
ya, tahun 1500 hingga 1600 ya, Islam juga berkembang di Indonesia ya. Jadi bukan saja Portugis yang masuk, tapi juga dari Arab ya. Jadi kalau kekristenan itu dibawa oleh orang-orang Portugis dan Belanda, lalu orang Arab membawa Islam ya ke Indonesia. Nah, kita lihat peristiwa tahun 1551 ini nih. Ini Portugis masuk Indonesia. Portugis selain berdagang, ada juga pengaruh pada perkembangan agama Kristen di Indonesia Timur, khususnya Maluku ya. Abad ke-16 sampai 17, POC atau Belanda mulai melakukan perdagangan ya. Sesudah Portugis ya, tahun 1600 ya. Jadi mereka menjajah kita. Mereka masuk tahun 1600, kita dijajah 300 tahun, kita merdeka 1945. Bayangkan 300 tahun. Mereka masuk sekitar tahun 1600 ditambah 300. 1945 ya. Luar biasa lama sekali kita dijajah ya. Di samping berdagang ada juga pelayan Tuhan yang disebut misionaris ya, oleh orang Belanda mengabarkan Injil. Dan orang yang dibaptis itu di sini dikatakan 43.000 ya, 748. Jadi Belanda itu ada yang datang untuk berdagang, ada juga yang datang untuk membawa kabar baik yaitu Injil. Nah, jejak iman pekabaran Injil di Indonesia ya, bagian B. Kehadiran Belanda di Indonesia mengubah peta pekabaran Injil. Jadi mereka membawa dampak yang besar ya dalam kekristenan. Di beberapa daerah di Indonesia, Belanda adalah penganut Protestan beraliran Kalvinis ya, Kalvinisme nih. Sebagian besar penduduk Maluku yang beragama Katolik beralih menuju Kalvinis. Di beberapa tempat seperti Sangita Laut, Minahasa ya, penduduknya kembali menganut agama Islam. Ada juga yang kembali yang ini ke Islam ya. Sedangkan Kristen Katolik tidak sempat berkembang di daerah Maluku dan Sulawesi seperti Ternate, Tidore, Goa dan Talo ya, ada perkembangan ya, ada surutnya ya. Tapi kita sekarang melihat bahwa di Maluku itu ya gereja berkembang ya. Rohaniawan Katolik baru kembali ke Indonesia pada tahun 1757 ketika Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis ya. Jadi Katolik ini dikatakan tahun 1757. Mungkin catatan sejarahnya ada yang kurang tepat tahunnya ya, tapi dicatat di sini tahun 1700, abad ke-17 ya. Katolik berkembang lagi di Indonesia. Pada masa pendudukan Inggris tahun 1814, kelompok rohaniawan yang berada di bawah naungan Belanda mendapat dukungan dari lembaga misi Inggris. Aktivitas keagamaan ditujukan kepada penduduk lokal. Menurut peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1854, para orang tua, rohaniawan, shendik, dan misionaris Kristen harus memiliki izin dari Gubernur Jenderal untuk melakukan pengabaran Injil ya. Jadi harus ada izin ya dari Belanda. Jadi misionaris Inggris yang datang ya, ini sama-sama Eropa nih, Inggris, Belanda ya. Ingat siapa pemain bola Inggris? Ya, David Beckham ya. Kalau sekarang ada yang terbaru, dulu ada David Owen gitu ya. Nicky Butt ya. Kalau Belanda siapa pemainnya? Ya, dulu Ruud Gullit ya. Nah, ini mereka sama-sama dari Eropa. Cuma ketika Inggris datang, rohaniawan Inggris datang harus izin tuh sama Belanda. Kalau orang Batak bilang si botar mata. Nah, orang bule ya, orang Inggris harus izin kepada Belanda. Nah, orang Inggris berkata, suwe banget dah mesti izin sama Belanda. Bahasa Betawi ya, kesal mereka. Sehingga disinilah orang Inggris ini kesal, lalu malas ya. Sudah mengabarkan Injil, menyampaikan Injil, ini dimaki-maki, ditolak, ini malah harus izin ke Belanda. Nah, oleh sebab itu Banten, Aceh, Sumatera Barat dan Bali ya mengalami ya perkembangan yang lambat mengenai Injil ya. Di Bali itu Hindu, Sumatera Barat Islamnya kuat ya, Aceh dan Banten ya.
Kenapa? Itu tadi orang Inggris misionaris ini sepertinya tertahan oleh Belanda. Ya, Belanda hanya fokus berdagang, lalu ada orang berkata, "Bus, Belanda itu datang mengabarkan Injil ya." Padahal kita lihat di sini mereka membuat aturan yang ketat kepada misionaris Kristen Inggris. Ya, harus izin sama Belanda ya. Tetek bengeknya ya kan. Mungkin saat memberikan izin mereka nggak ada di kantor, nggak dibolehkan ya kan. Jadi mungkin buat Belanda ini mengganggu perdagangannya. Ya, kira-kira begitu dia dalam kondisi ini. Injil itu mengalami hambatan ya. Di beberapa daerah mulai bermunculan gereja-gereja lokal. Sebagian tidak diakui keberadaannya oleh gereja barat ya. Bahkan ajarannya dianggap menyimpang. Eh, Contohnya pengabaran Injil oleh Ibrahim ya, Tunggul Wulung. Ya, Kiai Tunggul Wulung. Ini mereka tadinya ini Tunggul Wulung ini kamu nanti lihat di YouTube, dia ini seorang jawara ya. Dia ini seorang khotbah tapi dijamah oleh Tuhan ya, sama Kiai Sadrak ya, Paulus Tosari. Mereka melakukan pengabaran Injil ya dengan menggunakan budaya Jawa. Walaupun pengetahuan mereka tentang Kristen masih sedikit, tetapi mereka berhasil ya menghimpun banyak pengikut, bahkan lebih banyak dari hasil kerja penginjil dari Eropa ya. Jadi ada penginjil lokal Tunggul Wulung ya, Kiai Sadrak dan Paulus Tosari. Nah, C ya, gerakan kebersamaan gereja atau ekumene ya. Oikumene itu gerakan kebersamaan. Jadi kalau kamu nanti melihat ada gereja oikumene berarti itu gereja kebersamaan ya. Nah, kita lanjut. Berdirinya gereja di bagian wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera Tengah, Jawa, Kalimantan, dan Timur ya, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Irian mendorong munculnya gereja-gereja suku. Gereja lokal bersifat kedaerahan ya. Dan gereja-gereja yang bersifat umum mencakup semua daerah. Beberapa macam aliran ya. Dalam gereja pun berkembang, gereja makin tersebar ke seluruh pelosok Nusantara. Sebagaimana perintah ya Tuhan Yesus di dalam Markus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk ya. Dunia ya, dan di bumi Nusantara meliputi segala gugusan alam ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pekabaran di Nusantara membuahkan hasil ya. Ada banyak orang yang tidak percaya, yang animisme itu tidak mempercayai Tuhan, belum mengenal Tuhan dengan baik, tapi mereka mengenal Injil ya. Kita lihat ini ada peristiwa tahun 1928. Berarti ini abad berapa? Kalau udah 1900 berarti ya dibagi 100, berarti abad ke-19. Konferensi Gereja Sedunia di Yerusalem. Kemudian tahun 1939, Konferensi Gereja Sedunia di Yerusalem tadi. Sesudah pertemuan ini menjadi cikal bakal lahirnya DGI ya, Dewan Gereja di Indonesia. Jadi gereja-gereja yang tadi yang berbeda itu disatukan. Tahun 1934. Nah, berdiri nih sekolah teologi Hoogre Theologische School. Nah, kalau sekarang ini di Jakarta ya. STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta ini ya. Sudah lama sekali, ini dekat Cikini ya. Tahun 1950 terselenggara pembentukan DGI atau Dewan Gereja di Indonesia ya di Jakarta. Tahun 1950 berarti sesudah Indonesia merdeka tahun berapa? 1945 ya, Indonesia merdeka. Lalu 5 tahun kemudian berdirilah DGI, Dewan Gereja di Indonesia ya di Jakarta. Nah, gerakan kebersamaan gereja di Indonesia disebut dengan Dewan Gereja di Indonesia atau DGI. Berkat pimpinan Roh Kudus tanggal 21 sampai 28 Mei 1950 terselenggaralah konferensi pembentukan DGI ya, DGI itu di Jakarta. Nah, pada tanggal ini sepakat mereka membuat anggaran dasar atau aturan ya. Sidang pembentukan DGI tahun 1950 sekaligus dianggap sebagai sidang raya 1 di Jakarta ya. Jadi mereka adakan sidang raya 1 di Jakarta. Nah,
Nah, ini sedikit perkembangannya, mungkin kamu ngantuk ya kan? Ya, kamu suka yang lucu-lucu, tetapi yang mau pinter, kita belajar sejarah. Ya, ini buat Pak Guru aja ini termasuk sulit ini pelajarannya. Ya, ini termasuk sulit karena berbicara sejarah. Perbedaan suku, perbedaan daerah ya. Seperti kamu ini ada suku Batak, Ambon, Jawa, ya. Ada orang Kalimantan, orang Nias, ya. Perbedaan suku, ada orang Karo, ya. Jawa, yang tidak disebut jangan marah, ya kan? Ada orang Aceh. Perbedaan suku, perbedaan daerah, perbedaan bahasa tidak dilihat dari sebagai sebuah jembatan perbedaan yang memisah, tetapi sebagai suatu kesatuan, sebagai kekayaan, mempersatukan gereja, menaungi, memayungi. Setelah 34 tahun berdiri akan berubah nama menjadi PGI. Ya, tadi DGI ini berubah menjadi PGI. Nah, sekarang Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi semua gereja ada di bawah PGI. Mau di HKBP, mau dia ini ya harus ikut di sini ya, di bawah naungan PGI. Nah, ini beberapa contoh ya, ini gereja Melaka ini tahun 1753 ya. Ini berarti sudah tua ini. Nah, ini gereja HKBP nih. Ya, gereja HKBP gereja suku mana? Orang Batak Huria, Kristen Batak, Protestan. Nah, ini gereja Kristen Jawa, itu ada tulisan Jawa ya. Luar biasa. Ini mungkin juga dulu ada andil dari misionaris dari orang luar ya, Belanda atau Inggris ya. Atau karya Tunggul Ulung. Nah, ini ada beberapa logo gereja. Ada gereja Kristen Pasundan ya, ada BNKP. Ada gereja Masehi Injili di Indonesia ya. Gereja Toraja ya. Ada juga di Kalimantan ada gereja, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Di sana banyak itu gereja Kemah Injil di Indonesia ya. Luar biasa. Ya. Oke. Apa tadi DGI ya? DGI singkatan dari apa? Dewan Gereja di Indonesia. Terus PGI, Persekutuan Gereja di Indonesia ya. Persekutuan Gereja di Indonesia. Terus POC apa POC? Ya. Kita lihat. Nah, PGI ya, Dewan Gereja di Indonesia. PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. POC, Verenik de Oostindiense Compagnie. Ya, Compagnie. Wah, itulah POC. POC itu Belanda ya. Itu lembaga mereka ya. Verenik de Oostindiense Compagnie ya. Company ya. Kalau bahasa Inggrisnya company ya. Makanya ini mereka disebut company ya, company Belanda ya. POC itu. POC disebut apa tadi? Company Belanda ya. Kalau orang-orang Indonesia mereka sebut mereka penjajah ya. Mereka menjajah Indonesia, tapi ada yang mereka bawakan yang bagus. Mereka membangun jalan-jalan raya, kereta api. Ya, itu juga hasil bangunan mereka walaupun dengan kerja paksa ya, kerja rodi di Indonesia. Itu dampak positif dari pembangunan ya, jalan-jalan raya dibangun. Di Sumatera ada juga rel kereta api ya, menghubungkan Sumatera di Palembang ya, ada ya rel kereta di sana. Dibangun oleh Belanda. Di Indonesia juga ada yang apa sekarang ini di Jawa ya. Dari Cikarang ke Jakarta, Cikarang ke Jawa ya, menghubungkan Jakarta ke Jawa sampai Surabaya ada kereta ya, ujung ke ujung ya. Itu habisnya kalau di ini sampai ke Tangerang juga ada ya. Dari kota sampai ke Jawa, Surabaya, ujung ke ujung ya, Pulau Jawa ada rel kereta. Nah, penutup dan kesimpulan, wah senang nih udah mau selesai ya. Pertama di sini Portugis datang ya, datang dan berdagang dan fokus di Indonesia Timur ya. Melalui Pelabuhan Baru Sumatera Utara menjadi jalan masuk Portugis. Belanda datang ke Sumatera untuk berdagang tadi ya.
Perkembangan gereja dan keberagaman suku dan bahasa di Indonesia mendorong hadirnya kegerakan kebersamaan yang disebut oikumene dan menjadi cikal bakal hadirnya DGI ya atau Dewan Gereja di Indonesia, dan kemudian berubah nama menjadi PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ingat ya, kata kunci DGI, PGI, VOC ya. Ingat tadi sejarahnya bagaimana masuk dari Barus, lalu di Maluku juga ya berkembang gereja-gereja di sana. Gereja suku tadi apa? HKBP, Gereja Pasundan, Gereja Kristen Jawa ya, Gereja Minahasa ya, dan yang lain-lainnya yang disebut. Ya, demikian pelajaran kita ya. Kita berdoa, Tuhan tolong kami menghargai karya dan kemahkuasaan-Mu atas kabar baik yaitu Injil keselamatan yang kami terima, yang dibawa oleh para misionaris. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian pelajaran kita.